Sini nih satu. Ini di sini. Di sini. Menelis. Memanita. Sini ada satu dengan biskuit. Tidak aktif. Seberapa itu? Nenek satu itu bisa apa nenek satri? Konferensi. Konferensi nenek satu dengan anu. Kalau di konferensi itu nih ditelepon dulu, setelah masuk panggilan baru dipencet di konferensi. Tidak bisa konferensi dulu. Kalau sudah masuk baru bisa konferensi. Nah, repotnya kalau pagi makanya pagi kadang-kadang kayak nggak fokus, ternyata yang lain belum masuk. Jadi telepon lagi. Mama siapa? Mama Nelis. Ada di situ. Mau ngencihe cari di mau ngencihe. Nah ini lagi anu. Biskuit dengan anu. Nenek satu itu pernah pakai di belakang. Biskuit. Bagus ya. Itu makanya pakai anak khotbah sambil pada berapa. Oh dikonferensikan dulu kan? Dipanggil nanti bisa diangkat. Sudah. Baru. Siapa nama siapa? Mama Nelis. Pakai yang HP begini kita mau. Rizky. Kamu bukan lagi. Rizky.
selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindukan Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam
Engkau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Inilah menjadi kerinduan kami ya Tuhan, di hari-hari yang terakhir ini, waktu yang sisa, waktu yang semakin singkat ini ya Tuhan. Kami mau Tuhan lebih dalam lagi Tuhan, lebih lagi kami mendekat kepadamu hari-hari ini Tuhan, sampai menjadi kerinduan kami bisa menyatu dengan Engkau Tuhan, tidak akan terpisah lagi dengan Engkau. Di mana Engkau berada, di situ kami berada ya Tuhan. Itulah menjadi kerinduan kami, menjadi perjuangan kami Tuhan, di hari-hari yang terakhir ini ya Tuhan. Sebabnya pagi ini kami bersyukur jikalau Tuhan masih memberikan perpanjangan umur, kesehatan, kekuatan bagi kami. Sepanjang malam Tuhan sudah melindungi, menyertai, sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati Tuhan. Selalu kami menggunakan kesempatan yang baik pagi ini Tuhan untuk mendekat kepadamu Tuhan. Haleluya. Menghampiri tahta kekudusan-Mu ya Tuhan. Semakin hari menjadi kehidupan yang semakin berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebabnya Tuhan kami datang Tuhan pagi ini Tuhan untuk sujud di bawah kaki-Mu Tuhan, membaca, merenungkan firman-Mu, sementara kami akan menyembah Engkau ya Tuhan. Sebabnya kami mohon kiranya urapan Roh-Mu yang suci mengurapi kehidupan kami semua ya Tuhan. Mulai dari hamba-Mu dalam Tuhan membaca Tuhan, menerangkan firman-Mu kiranya dengan hikmat yang daripada Engkau ya Tuhan, sehingga firman-Mu benar-benar adalah sumber segala jawaban dalam setiap kehidupan kami, semakin menyucikan, mengubahkan, membaharui untuk semakin layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Urapi juga kami semua umat-Mu Tuhan, baik yang ada di tempat ini yang mengikuti ibadahnya secara Tuhan, siaran langsung, siaran tunda, lewat saluran telepon juga Tuhan, mengurapi Tuhan, urapan yang sama Tuhan, sehingga mampu untuk bisa Tuhan menerima firman-Mu dalam tanda kerendahan hati kalau Tuhan, menjadi tanah yang baik dan subur untuk menerima benih firman-Mu semakin bertumbuh, semakin menghasilkan buah yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan kiranya firman dan Roh Kudus Tuhan menyucikan kami, melayakkan kami, mendorong, menggairahkan kami menjadi penyembah-penyembah yang benar, sampai satu waktu kami bisa menjadi penyembah yang sempurna ya Tuhan. Namun kami sadari iblis tidak senang melihat kami berbagai macam cara pekerjaan kelicikan Tuhan, roh-roh jahat, menajis orang, untuk rasa main-main, menggoda, merintangi kami saat mendengar firman-Mu, saat kami menyembah Engkau Tuhan. Bersaat kami panggil nama yang berkuasa menolak, mengusirkan semua, yaitu di dalam nama Yesus, bagi darah Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu Tuhan, mohon belas kasih-Mu. Saluran internet yang kami gunakan Tuhan, jaringan Tuhan, tolong Tuhan, Engkau jamah kiranya menjadi sarana kami bisa beribadah dengan baik, dengan lancar Tuhan. Saat ini mohon sekali lagi kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu Tuhan, tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus.
Sama kita boleh datang kepada Tuhan pagi ini dalam ibadah doa kita, di mana kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan, dan juga sementara kita akan sujud di bawah kaki Tuhan untuk menyembah Tuhan. Puji Tuhan. Pagi ini saya tergerak untuk melanjutkan apa yang sudah disampaikan dalam setiap ibadah doa pagi semenjak mati Pendolo oleh Bapak Gembala yang kita kasihi, yang Tuhan sudah panggil. Saya tergerak untuk melanjutkan di mana pembahasan dalam setiap ibadah doa pagi itu di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-6. Ya, juga dalam pengembalaan di Tambu, Lukas 6 ini juga sedang dibahas di dalam ibadah doa puasa dan juga ibadah doa semalam suntuk. Ya, jadi saya tergerak untuk bisa melanjutkan seberapa yang bisa saya lanjutkan untuk disampaikan dalam ibadah doa pagi saat ini juga nanti pada hari Rabu. Ya, puji Tuhan. Injil Lukas pasalnya yang ke-6. Bapak Gembala kita sudah menyampaikan pembahasan Injil Lukas 6 ini, di mana di dalam Injil Lukas pasal 6 ada 7 asuhan Tuhan. Tuhan mau mengasuh, merawat kita. Ya. Kita adalah manusia yang sudah rusak oleh karena dosa, namun oleh karena kebenaran. Injil Lukas pasal 6 dalam Sunan Terang Tabernakel terkena pada pelataran yang bicara tentang kebenaran. Ya, jadi kalau kita lihat tabernakel, ya, di luar daripada pelataran itu adalah padang gurun, itu daerah terhilang, di mana manusia terhilang oleh karena dosa, rusak oleh karena dosa. Begitu masuk pintu gerbang, ya, di situ kita mulai mengalami asuhan Tuhan. Tuhan mulai membenarkan kita, ya, kepercayaan, pertobatan, baptisan air. Ya, Tuhan membenarkan kita. Tuhan mengasuh kita dari manusia yang rusak, berdosa, diasuh menjadi benar. Dan terus kalau kita sungguh-sungguh ada dalam asuhan Tuhan, kita dibenarkan, kemudian kita juga disucikan sampai kita satu waktu bisa sempurna, ya, mencapai ruangan maha suci. Ya, puji Tuhan. Bapak Gembala sudah menyampaikan asuhan Tuhan ini sampai pada bagian yang ketiga. Ya, kalau saya melihat ibadah doa pagi terakhir pada hari Jumat, ya, itu adalah ibadah doa pagi terakhir yang Bapak Gembala layani, ya, dalam keadaan yang sudah tidak berdaya sekarang, ya, dalam keadaan mana sakit, ya, tapi ya, beliau dengan semangat, ya, menunaikan tugas, ya, pelayanannya, ya, pada ibadah doa pagi pada hari Jumat, ya, tanggal berapa ya? Saya 26, ya, 26 November itu terakhir ibadah doa pagi. Jadi saya tergerak untuk bisa melanjutkan, ya, seberapa yang bisa saya lanjutkan, ya, untuk disampaikan pada ibadah doa pagi saat ini, dan juga kalau izin Tuhan pada hari Rabu nanti. Ya, puji Tuhan. Jadi Bapak Gembala sudah menyampaikan sampai pada asuhan yang ketiga. Jadi 7 asuhan Tuhan dari ayat 1 Lukas 6 ayat 1 sampai 5 itu tubuh diasuh oleh Tuhan. Kemudian ayat 12 sampai ayat 16 itu adalah jiwa diasuh oleh Tuhan. Dan ayat 17 sampai ayat 19 ini yang terakhir Bapak Gembala sampaikan, sudah kalau saya melihat, ya, berulang kali ibadah doa pagi ini disampaikan, di mana roh yang diasuh oleh Tuhan. Itu ayat 17 sampai ayat 19. Ya, roh yang diasuh oleh Tuhan. Ya, puji
Saya akan melanjutkan pada bagian yang keempat, saudara. Ya, asuhan Tuhan yang keempat yaitu ayat 6 sampai ayat 11. Ini asuhan Tuhan yang keempat, ayat 6 sampai 11, yaitu perbuatan yang diasuh oleh Tuhan. Ya, kalau pembahasan ditanggung sudah sampai pada akal yang ke-5, ya. Akal yang diasuh oleh Tuhan. Jadi saya jemaat ditanggung mengulang kembali, ya, untuk lebih mantap lagi. Tuhan mengasuh kita semua, tubuh, jiwa, roh kita diasuh Tuhan. Kemudian yang keempat, kita akan melangkah pada bagian yang keempat, yaitu perbuatan diasuh oleh Tuhan. Ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar di situ. Ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Di sini kita membaca, ya, tentang kehidupan yang, ya, sakit, ya, terutama pada tangannya, ya, sampai tangannya yang sakit itu sampai sudah mati, ya, mati tangan kanannya. Ya. Haleluya. Kita bicara tangan itu perbuatan, ya, tangan itu bicara perbuatan. Jadi sini Tuhan mau mengasuh perbuatan kita, ya, supaya kita bisa mengalami Sabat, ya. Sebab ketika Yesus menyembuhkan orang ini itu pada hari Sabat, ya. Jadi tujuan Tuhan mengasuh kita, ya, perbuatan kita diasuh supaya kita mengalami Sabat, ya. Kita mengalami Sabat, ya, bukan lagi Sabat, ya, secara jasmani, ya. Hari ke-7 itulah, ya, hari, ya, Sabtu, ya. Namun bagi kita sekarang adalah hari Sabat. Ini menunjuk, ya, pengertian secara rohaninya, yaitu ada 3 macam Sabat, ya, ada 3 macam Sabat. Pengertian secara rohaninya yaitu yang pertama adalah Sabat kecil, ya. Sabat kecil adalah perhentian dalam urapan Roh Kudus. Kita merasakan kedamaian, ya, di dalam urapan Roh Kudus, dalam firman Tuhan yang disampaikan. Ada kedamaian, ada kebahagiaan kita boleh rasakan, sehingga kita bisa mengalami juga. Kalau yang kecil kita alami, maka kita bisa alami juga satu waktu yang besar, Sabat besar. Itulah kerajaan 1000 tahun damai. Dan yang ketiga adalah Sabat yang kekal. Itulah Yerusalem baru atau surga kekal untuk selama-lamanya. Ya, namun di sini kita melihat, ya, ada 2 kelompok yang tidak mengalami Sabat. Ya, ada 2 kelompok yang tidak mengalami Sabat. Yang pertama, orang yang mati tangan kanannya, ya, dia tidak mengalami Sabat. Dan kemudian yang kedua, ada orang-orang Farisi, ya, orang-orang Farisi yang mempersalahkan Yesus di sini karena dia menyembuhkan, ya, orang pada hari Sabat. Jadi 2 kelompok ini tidak mengalami Sabat, ya, tetapi Tuhan merindukan, saudara, ya, Tuhan merindukan supaya kita semua mengalami Sabat, ya, mengalami perhentian, kedamaian, kebahagiaan dalam Roh Kudus, dalam firman, ya. Sebab di tengah-tengah dunia sekarang ini, ya, sulit, ya,
untuk bisa mendapatkan kedamaian yang sejati. Ya, di tengah-tengah dunia sekarang ini, ya, kebahagiaan itu hanya kebahagiaan semu yang sementara. Ya, kebahagiaan yang sejati itu ada di dalam ya sabat perhentian, di dalam urapan Roh Kudus, ya, di dalam firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya pada ayat yang ke-6 kita membaca tadi, pada suatu hari Sabat lain Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar di situ. Jadi hanya firman pengajaran, saudara. Hanya firman pengajaran yang sanggup untuk ya, membuat kita mengalami sabat perhentian ya, di dalam Roh Kudus, di dalam firman. Ya, hanya firman pengajaran. Ya, inilah yang mengasuh kita. Firman pengajaran yang mengasuh ya perbuatan kita supaya kita mengalami sabat, mengalami perhentian. Ya, haleluya. Di sini ya, ketika Tuhan mengajar orang yang mati tangan kanannya disembuhkan oleh Tuhan, itu karena firman pengajaran. Ya, karena firman pengajaran yang benar ini ya sanggup untuk ya memberikan kita sabat, perhentian, kebahagiaan, kedamaian. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Nah, sini kita melihat ya, lewat pekerjaan firman pengajaran ini, orang yang mati tangan kanannya ini disembuhkan Tuhan. Nah, apa artinya? Saya akan menjelaskan secara cepat saja ya. Apa artinya orang yang mati tangan kanannya ini? Ya. Kehidupan yang ditolong, disembuhkan Tuhan ya, saat Yesus mengajar di Bait Allah. Jadi sekarang bagi kita hanya lewat firman pengajaran yang benar kita akan mengalami sabat perhentian. Kita ya ditolong Tuhan supaya kita tidak mati tangan kanan. Nah, apa pengertian orang yang mati tangan kanannya? Pengertian yang pertama adalah kehidupan yang ya memiliki iman tetapi tidak memiliki perbuatan iman. Sebab orang ini ada di Bait Allah, saudara. Dia ada di Bait Allah. Itu artinya dia percaya kepada Tuhan, tetapi dia tidak memiliki perbuatan iman. Yakobus pasal 2 ayat 17 mengatakan, sekira ini ayat yang sudah ya, kita tahu semua, Yakobus 2 ayat 17, bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah iman yang kosong. Ya, imannya setan, ya, imannya mati, ya, tidak ada gunanya, saudara. Ya, haleluya. Sebabnya tangan kanannya mati karena iman. Artinya sekarang bagi kita karena ya, dia tidak memiliki perbuatan iman. Dia percaya tetapi tidak ada perbuatan, tidak ada praktek. Ya, puji Tuhan. Kemudian yang kedua, arti kehidupan yang mati tangan kanannya adalah ya, memiliki pengharapan tetapi tidak memiliki perbuatan pengharapan. Ya, ada pengharapan tapi tidak ada perbuatan pengharapannya. Ya, tangan kanannya mati, ya perbuatan pengharapannya tidak ada. Ya, Yesaya pasal 30 ayatnya yang ke-14 ini ya perlu kita baca. Kita baca Yesaya pasalnya yang ke-30 ayatnya yang ke-14. Yesaya 30 ayat 14. Seperti kehancuran tempayan tukang periuk yang diremukan dengan tidak kenal sayang, sehingga di antara remukannya tiada terdapat satu keping pun yang dapat dipakai untuk mengambil api dari dalam tungku atau mencedok air dari dalam bak. Sebab inilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Tetapi kamu enggan, kamu tidak mau. Ayat 16, kamu berkata, oh kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan akan lenyap. Katamu pula, kami mau mengentari kuda tangkas, maka para pengejar akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang, terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung, seperti panji-panji di atas bukit. Nah, ini orang yang memiliki pengharapan tapi tidak punya perbuatan pengharapan. Artinya saat dia menghadapi pencobaan,
saat dia menghadapi masalah, pergumulan yang mustahil, ya, dia selalu mengambil jalan keluar sendiri, ya, mengambil jalan keluar yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Ya, diibaratkan sini seperti tempayan itu yang hancur, tempayan itu kan periuk yang diremukan, hancur dan tidak bisa, ya, dipakai, tidak bisa berguna, ya, haleluya, untuk dipakai mencerap air atau mengambil api dari dalam tungku, ya, tidak ada harapan lagi, ya, haleluya. Nah, Tuhan rindu supaya kita memiliki perbuatan pengharapan tadi, perbuatan iman, ya, itu artinya Tuhan rindu supaya kita, ya, benar-benar hidup di dalam kebenaran, memiliki iman dan perbuatan iman kita hidup dalam kebenaran, dalam praktek firman, ya, hidup dalam praktek firman. Apa yang kita sudah dengarkan, ayo dipraktekkan. Ya, begitu banyak firman sudah disampaikan di tempat ini, ya, oleh Bapak Gembala yang kita kasihi, yang Tuhan sudah panggil, ya, sudah begitu banyak firman yang disampaikan. Juga dalam ibarat doa pagi sudah banyak, ya, asuhan Tuhan lewat firman pengajaran disampaikan. Mari, ayo dipraktekkan, ya, punya perbuatan iman, praktekkan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran. Kemudian, ya, yang kedua, ayo kita memiliki perbuatan pengharapan. Ya, kita memiliki perbuatan pengharapan. Artinya tadi, ya, Tuhan katakan, dengan kamu tinggal diam dan tenang terletak kekuatanmu. Ya, dengan kamu mau percaya, ya, dengan kamu mau percaya di situ, ya, terletak kekuatan, ya, keselamatan. Dengan bertobat, dengan tinggal diam dan percaya, tinggal tenang, terletak kekuatan. Tapi kamu tidak mau, kamu enggak, ya, tidak memiliki perbuatan pengharapan. Ya, dia cuma berkata, oh saya punya pengharapan kepada Tuhan, tapi pada kenyataannya, ya, dia mencari jalan keluar sendiri yang di luar firman. Ya, dikatakan, oh kami mau lari pakai kuda, dia mau pakai kekuatannya sendiri. Kuda itu melambangkan kekuatan, kepandaian. Dia mau pakai jalan keluar lewat kepandaiannya, lewat kekuatannya, lewat kekayaannya, lewat kedudukannya. Tapi Tuhan katakan, ya, para pengejarmu akan lebih kuat lagi, akan lebih tangkas lagi. Kamu tidak mau dengan apapun, sudah, apapun yang kita miliki di dunia ini, ya, kita tidak bisa, ya, haleluya, menahan setiap kehancuran yang akan terjadi di dunia ini. Tidak ada yang bisa, ya, menolong kita. Mungkin manusia sekarang ini bisa menolong kita, tapi ingat, itu hanya sementara, hanya sementara. Pertolongan yang sejati itu hanya dari Tuhan. Kalau kita tinggal diam, ini perbuatan pengharapan. Kehidupan yang mau tinggal diam, artinya tinggal diam, kita koreksi diri. Ya, tinggal diam itu artinya kita, ya, tidak menyalahkan siapa-siapa, tidak menyalahkan Tuhan dengan apa yang terjadi. Jangan sampai kita salahkan orang lain, apalagi salahkan Tuhan, salahkan firman. Jangan. Yuk kita, ya, diam, koreksi diri. Apa yang kurang selama ini, ya, dalam pengikutanku kepada Tuhan? Bagaimana, ya, kesetiaanku, bagaimana ketaatanku pada firman? Ini kita harus koreksi diri. Bagaimana penyembahan kita koreksi, ya, untuk lebih lagi kita menjadi kehidupan yang tenang dan percaya. Kalau kita bisa diam, kita koreksi diri, ya, kita bisa mengaku dosa, kesalahan, kegagalan kita, kekurangan kita selama ini, maka kita bisa tenang, bisa menguasai diri kita, ya. Dan 1 Petrus 4 ayat 7 mengatakan, ya, kalau kita bisa menguasai diri, maka kita bisa berdoa, percaya, dan berseru kepada Tuhan. Ini kehidupan yang memiliki perbuatan pengharapan, kehidupan yang mau diam dan tenang, ya, haleluya. Bisa menguasai dirinya, tidak panik, ya, haleluya. Menguasai diri, ya, seperti Yesus,
di tengah badai, dia bisa tidur di tengah badai. Padahal murid-muridnya panik, lari sana lari sini, ya, karena kapalnya mau tenggelam waktu itu. Tapi Yesus tenang. Dan dia katakan kepada Daud, diam, tenanglah. Ya, Yesus sanggup menundukkan badai. Ya, kalau kita mau diam, kita mau koreksi diri, kita mau tenang, yuk jangan panik, serahkan semua kepada Tuhan. Ya, dengan tinggal diam dan tenang, percaya di situ kekuatan kita. Yesus sanggup menundukkan badai, apapun badai yang kita hadapi, masalah pergumulan yang mustahil. Tidak ada badai yang tidak bisa diteduhkan Tuhan, saudara. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan Tuhan. Ya, Tuhan sanggup menundukkan badai dalam setiap hidup kita hari ini. Ya, puji Tuhan. Sampai terakhir, yang ketiga adalah ya, orang yang mati tangan kanan itu artinya kehidupan yang memiliki kasih, tapi tanpa perbuatan kasih. Nah, Tuhan rindu supaya kita memiliki semuanya, memiliki perbuatannya, ada prakteknya. Baik iman, ada prakteknya kita hidup dalam kebenaran. Pengharapan, ada prakteknya kita mau diam, tenang, percaya, berdoa, berseru kepada Tuhan. Dan kasih, ya, kita benar-benar menjadi kehidupan yang ya, mengasihi Tuhan lebih dari sehat. Jangan cuma kita, aku mengasihi Engkau Tuhan, tapi pada kenyataannya tidak. Biar kita punya praktek perbuatan kasih. Ya, dengan kita membuktikan kasih kita kepada Tuhan, kita bisa mengasihi Tuhan lebih dari segala perkara yang ada di dunia ini. Seperti yang Tuhan tanya kepada Petrus sampai 3, Petrus, apakah kau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Sampai 3 kali Tuhan tanya kepada Petrus, dan Petrus menyadari, ternyata selama ini saya tidak punya kasih. Cuma di bibir saya, di mulut saja saya mengatakan mengasihi Tuhan, tapi pada prakteknya Petrus sudah menyangkal Tuhan 3 kali. Ya, mari biar kita memiliki perbuatan kasih. Benar-benar kita membuktikan, kita mempraktekkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Ya, sehingga dalam hidup kita, seperti pujian tadi, lebih dalam lagi kita mengasihi Tuhan, lebih lagi kita mendekat kepada Tuhan, lebih mengutamakan Tuhan, mengutamakan ibadah pelayanan lebih dari segala perkara yang ada di dunia ini. Seperti Raja Daud berkata, lebih baik aku 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Ini orang yang mengasihi Tuhan. Ini orang yang punya perbuatan kasih. Ya, semakin sungguh-sungguh ya mengasihi Tuhan lebih daripada semua yang ada. Sehingga Roma 8 ayat 3 ini mengatakan, tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Ini kalau kita punya perbuatan iman, perbuatan pengharapan, perbuatan kasih, tidak ada yang bisa pisahkan kita dari kasih Kristus. 7 hal penderitaan, ya, ada 7 itu: kelaparan, aniaya, pedang, ketelanjangan, ya, sampai 7. Angka 7 artinya angka sempurna. Ya. Sempurnanya penderitaan kita, sempurnanya masalah yang kita hadapi, pencobaan, tapi itu tidak bisa memisahkan kita. Sempurnanya tantangan yang kita hadapi hari ini, apapun itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Ya, kita bisa menyatu dengan Tuhan sampai ya di mana Tuhan berada di situ kayak mana. Seperti Yohanes yang bersandar di dada Yesus. Nah, ini kehidupan yang sungguh-sungguh punya perbuatan iman, pengharapan kasih. Sehingga bersama dengan Tuhan, saudara, kalau kita bersama dengan Tuhan, ya berarti kita akan mengalami penyertaan Tuhan. Ya, Daud katakan, kebajikan, kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Inilah kehidupan yang memiliki iman, perbuatan, ya, perbuatan iman, pengharapan dan kasih. Dia selalu bersama dengan Tuhan, ya, dan dia akan mengalami penyertaan Tuhan. Langkah-langkah mujizat, langkah-langkah kemenangan, ya, dari sekarang, ya, masa depan berhasil indah bersama Tuhan sampai nanti langkah terakhir kita bisa berjumpa dengan Tuhan, masuk sabat yang sesungguhnya, sabat ya kerajaan 1000 tahun damai sampai Yerusalem baru. Kita bahagia bersama dengan Tuhan. Semoga kita bisa mengerti dan kita terus berjuang hari-hari ini untuk ya memiliki perbuatan iman,
pengharapan sampai kasih kepada Tuhan. Tuhan menolong, memberkati kita. Mari kita datang untuk sujud di bawah kaki Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenteram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku, haleluya, sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang Ku tahu. Tuhan, inilah yang Ku tahu. Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang Ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, haleluya. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenteram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku, haleluya, sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang Ku tahu. Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang Ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Dan
kedalaman hati kita pagi ini, hati yang sungguh-sungguh percaya kepada-Nya. Memiliki pengharapan yang kuat kepada Tuhan, sampai dia memiliki kasih, disertai semua dengan praktek. Semoga Tuhan mendapati kita memiliki iman yang semakin, pengharapan yang semakin kuat, sampai kasih. Haleluya, 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 Yesus, Yesus,
Shalom.
Semangat Tuhan selalu ada di pihakku. Amin. Aku tidak akan gentar, karena Tuhan selalu membelaku. Damai dan sejahtera selalu Dia berikan. Amin. Bila kau dalam persoalan, bila kau dalam persoalan, tiada jalan keluar, ingat Dia sanggup buat jalan. Haleluya. Ingat Dia sanggup buat jalan di tengah luasnya samudra. Di saat kau hadapi dahsyatnya badai topannya menghantam kapal kehidupanmu, ingat Dia sanggup meneduhkan segala badai di hidupmu. Bila kau dalam persoalan, tiada jalan keluar. Bila kau dalam persoalan, tiada jalan keluar. Ingat Dia sanggup buat jalan di tengah luasnya samudra. Amin. Haleluya. Di saat kau hadapi dahsyatnya badai topannya menghantam kapal kehidupanmu, ingat Dia sanggup, ingat Dia sanggup meneduhkan segala badai di hidupmu. Dia penolong yang setia. Dia penolong yang setia, tak pernah tinggalkan kita, tak pernah tinggalkan kita. Dia selalu mendengar, Dia selalu mendengar dan selalu menjawab segala doa orang benar. Mari serukan dengan penuh iman. Mari serukan dengan penuh iman di dalam hati kita. Oh, Tuhan adalah penolong, Tuhan adalah penolong dan keselamatan. Oh, haleluya. Aku tidak takut. Aku tidak takut, karena Tuhan selalu ada di pihakku. Haleluya. Aku tidak akan gentar. Aku tidak akan gentar, karena Tuhan selalu membelaku. Damai dan sejahtera, damai dan sejahtera, oh, selalu Dia berikan, selalu Dia berikan. Aku tidak takut, aku tidak takut, karena Tuhan selalu ada di pihakku. Amin. Aku tidak akan gentar, karena Tuhan selalu membelaku. Damai dan sejahtera
Selalu Dia berikan, selalu Dia berikan. Dengan saudara, di tengah-tengah dahsyatnya badai yang melanda hidup kita, begitu banyak masalah-masalah pergumulan, banyak pencobaan, banyak penderitaan, banyak tantangan, duka cita, tapi mata dari kemustahilan di mana. Kita butuh sabar, kita butuh perhentian, damai sejahtera dari Tuhan. Tuhan mau berikan kepada kita di tengah badai yang kita asal kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau percaya, kita bersungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, punya pengharapan yang semakin kuat kepada Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan hari ini, semakin mendekat kepada Tuhan. Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan ada di pihak kita. Tuhan akan membela kita. Tuhan sanggup meneduhkan badai yang kita hadapi. Kita mau percaya, kita mau berseru kepada Dia. Haleluya, 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 haleluya. Saudara yang sungguh-sungguh merasa tidak mampu, merasa tidak berdaya, membutuhkan Tuhan, membutuhkan damai sejahtera dari Tuhan. Mari kita angkat dua tangan kita kepada Tuhan. Banyak ketakutan, banyak kekhawatiran dari tengah badai, tapi yakin, percaya, jangan takut, jangan gentar. Tuhan ada di pihak kita. Tuhan akan membela kita. Tuhan tidak akan biarkan kita di tengah dahsyatnya badai tofan yang melanda hidup kita. Tuhan sanggup meneduhkan badai kita. Semakin datang untuk mendekat kepada, semakin mengasihi Engkau, ya Allah. Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Haleluya, haleluya. Engkau memberikan sabar bagi kami, Engkau memberikan pengertian bagi kami, memberikan damai sejahtera bagi kami di tengah badai. Kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar, Tuhan, sebab Engkau ada di pihak kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih berikan tangan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang setia bagi kami, Tuhan. Engkau Allah yang adil, Tuhan. Tidak ada kecurangan pada Tuhan. Engkau tidak pernah menipu kami, Tuhan. Hidup ini sungguh-sungguh, Tuhan. Percaya, berharap hanya kepada Tuhan. Semakin mengasihi Engkau hari ini, Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami di tengah-tengah dunia yang sedang dilanda oleh badai gelombang yang begitu dahsyat hari ini, Tuhan. Tidak henti-hentinya kami menghadapi banyak masalah, pergumulan, tantangan, penderitaan, duka cita, Tuhan. Haleluya. Juga kemustahilan, Tuhan, hari-hari ini, ya Tuhan. Engkau tidak membiarkan kami tenggelam di tengah badai, Tuhan. Haleluya. Engkau selalu, Tuhan, haleluya, menolong kami, Tuhan. Engkau selalu
menghibur kami Tuhan, berikan kekuatan bagi kami. Ada kekuatan yang berlimpah-limpah berasal daripadamu, sehingga sekalipun Tuhan, oh haleluya, tubuh Tuhan, jasmani Tuhan ini semakin merosot dari hari ke hari, namun Tuhan batinia kami, rohani semakin dibaharui dari hari ke hari. Sebab kami tidak akan tawar hati menghadapi semuanya Tuhan, hanya tetap percaya, berharap Tuhan, semakin mengasihi Engkau, meningkatkan kasih kami kepadamu, sampai satu waktu kami juga memiliki kasih yang sempurna untuk bisa menyatu dengan Engkau Tuhan, tidak akan terpisah dengan Engkau. Di mana Engkau berada, di situ kami berada Tuhan. Engkau ada di pihak kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang bisa menjamah kami, tidak ada yang bisa mengalahkan kami Tuhan. Kami akan selalu ada di jalan kemenangan bersama Engkau, langkah-langkah mujizat, langkah-langkah kemenangan bersama Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa semua persoalan, masalah, pergumulan yang dibawa umat-Mu pagi ini Tuhan, apapun yang mereka hadapi, baik itu secara pribadi, dalam nikah, rumah tangga Tuhan, buah nikah, usaha, pekerjaan, studi, cita-cita masa depan, semua Tuhan Engkau tahu, sampai kedalaman hati, batin kami Tuhan tahu apa yang kami alami saat ini. Dan Engkau Tuhan, haleluya, sanggup untuk menolong kami. Percaya bahwa tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan, selalu tepat pada waktunya Tuhan. Engkau menundukkan badai yang kami hadapi hari-hari ini ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Engkau sanggup menghapus semua kemustahilan dan selalu memberikan damai sejahtera bagi kami. Sekalipun kami masih menderita, kami masih mengalami masalah pergumulan, tapi kami selalu merasakan damai sejahtera, bahagia bersama dengan Engkau Tuhan. Ada kebahagiaan surga selalu berikan bagi kami, semakin bertambah, terus semakin bertambah, sampai kebahagiaan sesungguhnya saat Engkau datang kembali membawa kami masuk pesta nikah anak domba kerajaan 1000 tahun damai Yerusalem baru, berbahagia selamanya bersama dengan Engkau ya Tuhan. Saya mesrakan seluruh Tuhan domba-domba-Mu dalam tangan-Mu ya Tuhan. Baik Tuhan, umat-Mu, domba gembalaan-Mu Tuhan yang ada di Pendolo Tuhan, Pandayura, di Saimba, semua Tuhan mesrakan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di Kau gembalaanku, sekalipun gembala kecil yang selama ini yang sudah menggembalakan Tuhan hamba-Mu Tuhan, oh Bapak Gembala yang sangat kami kasihi Tuhan, Engkau telah mengistirahatkan dari jerih lelah pelayan selama ini ya Tuhan. Haleluya, masih menyisakan duka cita bagi kami ya Tuhan. Haleluya, kami percaya Engkau Gembala-Mu tidak pernah meninggalkan kami, domba-domba-Mu ya Tuhan. Kau selalu memberikan damai sejahtera bagi kami Tuhan. Haleluya, Engkau Tuhan yang selalu menggembalakan kehidupan domba-domba-Mu semua, besarkan mereka semua dalam tangan-Mu untuk semakin memiliki iman yang kuat Tuhan, pengharapan yang semakin kuat kepadamu, bahkan kasih yang semakin kuat, semakin bertambah-tambah. Apapun yang terjadi Tuhan menimpa umat domba-domba gembalaan Maria ini, tidak ada satupun yang bisa memisahkan mereka dari kasih-Mu. Mereka semakin menjadi kehidupan yang mengasihi Engkau, semakin setia, semakin taat kepada Engkau Tuhan, semakin sungguh-sungguh menyembah Engkau sampai satu waktu Tuhan, oh kami bisa menyatu dengan Engkau, bisa menjadi milik-Mu, bisa menjadi mempelai wanita-Mu ya Tuhan. Serahkan mereka semua dalam tangan-Mu, apapun sekali persoalan pergumulan mereka, domba-domba-Mu semua yang mengalami kelemahan tubuh juga sakit manja Tuhan, jamah Tuhan pulihkan, berikan tubuh yang sehat kuat untuk dipakai dalam semakin sungguh-sungguh melayani Tuhan, berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan sampai garis akhir, sampai Tuhan Yesus datang kembali ya Tuhan. Juga domba-domba-Mu yang ada di Tuhan Tambu, serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, selalu memelihara, menjaga, melindungi, menaungi dengan naungan sayap-Mu Tuhan. Engkau menjaga mereka seperti Engkau menjaga biji mata. Juga domba-domba-Mu Tuhan, yang ada di Owini Tuhan, pelayanan Tuhan, hamba-Mu di sana juga bersama dengan kami saat ini Tuhan. Berkati hamba-Mu sekeluarga Tuhan, nikah, rumah tangga Tuhan, buah-buah nikah, pelayanan di Owini Tuhan, memberkati semakin Tuhan. Haleluya, Engkau menyatakan firman-Mu, firman pengembalaan, terus mengembalakan domba-domba-Mu, terus semakin bertumbuh Tuhan. Haleluya, para kedewasaan rohani persiapkan bisa menjadi mempelai wanita-Mu Tuhan. Semua pergumulan kami dalam pelayanan, baik
Pendolo, Pandayora, di Tambu, di Owini Tuhan, bahkan juga di Korbono Tuhan. Haleluya. Pelayan hamba-Mu di tempat lain di Kabupaten Poso sekitarnya Tuhan, masyarakat mereka semua Tuhan, sekalipun tidak menyebutkan satu persatu, semua pelayan hamba-Mu hari ini Tuhan. Haleluya. Dalam memberitakan firman-Mu, baik firman penginjilan atau firman pengajaran diberitakan, Tuhan berkati semua pelayan hamba-Mu hari-hari ini. Tuhan kuatkan, mampukan hari dalam pelayanan untuk membawa jiwa-jiwa untuk percaya untuk semakin Tuhan, haleluya, menuju pada satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Kami berdoa bagi Sinode KPT hari-hari yang mengalami masalah Tuhan, serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan kuatkan hamba-Mu yang mau mengalami Tuhan hari-hari ini Tuhan, gejolak Tuhan dalam organisasi yang Tuhan kuatkan tetap Tuhan, haleluya. Mulai Tuhan hari-hari ini memandang Kau sebagai yang besar yang tidak pernah meninggalkan ya Tuhan. Tuhan tolong kiranya berikan haleluya jalan keluar yang terbaik bagi organisasi kami untuk ke depan. Biarlah semuanya Tuhan, Tuhan, hamba-Mu yang ada di organisasi ini Tuhan, semuanya boleh mementingkan pembangunan tubuh-Mu, bukan mementingkan kepentingan pribadi, golongan atau apapun juga. Semuanya melayani untuk kepentingan pembangunan tubuh-Mu Tuhan, bisa mencapai kesatuan tubuh Kristus yang sempurna Tuhan. Mohon kemurahan-Mu Tuhan, mohon belas kasih-Mu juga bangsa negara kami, pemerintah kami. Tuhan berkati Bapak Presiden, Wakil Perdana Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, sampai pemerintah di desa-desa. Tuhan memberkati, memberikan hikmat, kebijaksanaan, rasa takut akan Tuhan dalam pemerintah negeri ini ya Tuhan. Haleluya. Juga TNI Polri Tuhan memberkati dan menjaga stabilitas keamanan di negara kami tercinta ini ya Tuhan. Tim medis semua juga Tuhan memberkati. Pulihkanlah bangsa kami yang banyak masalah yang terjadi hari-hari ini Tuhan. Kami rindu Indonesia dipulihkan Tuhan. Kami rindu bangsa Indonesia, haleluya, dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Pakailah kami gereja-Mu di zaman hari ini untuk memberitakan cahaya Injil kemuliaan ini bagi bangsa Indonesia ya Tuhan, sehingga bangsa kami dipenuhi kemuliaan Tuhan sampai seluruh bumi dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Kami semua akan menuju pada satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, memandang Engkau dalam kemuliaan sebagai Raja mempelai ke surga dalam kebahagiaan di awan-awan yang permai ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, serahkan segala perkara dalam tubuh jiwa roh kami Tuhan, diserahkan semua dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sekalipun Tuhan kami terbatas mengungkapkan Tuhan kepadamu Tuhan, haleluya, namun Engkau yang mengetahui sampai laman hati batin kami ya Tuhan. Dipercaya Tuhan, haleluya, ada suatu yang indah Tuhan siapkan bagi kami hari ini tengah badai yang kami hadapi ya Tuhan. Tuhan mendukan badai yang kami hadapi, dan Tuhan kami boleh melihat bahwa rencana-Mu Tuhan itu sungguh indah bagi kami ya Tuhan, haleluya, untuk masa depan yang penuh harapan, baik secara pribadi dalam menikah kami, rumah tangga, usaha, pekerjaan, studi masa depan, semua kaum muda, semua kami, bahkan Tuhan dalam pengembalaan di tempat ini Tuhan, Pendolo, Pandayora, Saemba, Tuhan juga akan menyatakan rencana-Mu ya Tuhan, haleluya. Engkau yang akan Tuhan menetapkan Tuhan, haleluya, yang akan meneruskan pelayanan dari hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala yang kami kasih yang sudah meninggalkan kami. Engkau yang menyatakan kehendak-Mu, rencana-Mu yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuatkan semua umat-umat-Mu sekali lagi Tuhan, semakin memiliki iman, pengharapan yang semakin kuat, bahkan kasih Tuhan yang semakin kuat, semakin tambah-tambah sampai menuju pada kasih yang sempurna untuk kami menjadi milik-Mu, menjadi mempelai wanita yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari dalam tangan-Mu, aktivitas umat-Mu dimanapun kami berada Tuhan, lindungi sertai, tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu. Apa yang diusahakan kerjakan sepanjang hari Tuhan, buka jalan, bukakan pintu berkat. Yang bersekolah Tuhan tolong juga di SD, SMP, SMA, dalam perguruan tinggi Tuhan tolong semua beri hikmat kepada keberhasilan dalam studi cita-cita masa depan mereka semua ya Tuhan. Naungi umat-Mu dengan awan sayap-Mu, jaga mereka sebagai menjaga biji mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih, ampuni kami segala kurang kelemahan kami, sucikan kami selalu, semakin kami layak
di hadapan-Mu ya Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus, Raja segala yang mempelai dari surga yang sungguh mengasihi kehidupan kami. Terima kasih buat lawatan-Mu bagi kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biarlah berkat-Mu, kasih karunia, damai sejahtera dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, Roh Kudus itu Tuhan Yesus Kristus dengan menyertai mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.